Bab 86, Kemampuan Baru, Penyelidikan Jiwa. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah berkultivasi selama 5 jam, S tidak merasa kelelahan. Ia merasa penuh energi tetapi ia menyadari sesuatu yang sangat serius. Setiap kali ia mencoba menggunakan ki jiwanya, ia merasakan sedikit ketidaknyamanan pada jiwa sejatinya. Apakah ini sebabnya sistem menyegel kultivasi jiwaku? Sepertinya memiliki celah besar antara tubuh dan jiwaku bukanlah hal yang baik, pikir S. Ia tidak merasa seperti ini sebelumnya karena alam Sungai Qi merupakan titik balik utama bagi setiap kultivator. Di alam ini, seseorang mengungkapkan elemen mereka dan itu hampir menentukan jalan mana yang akan diambil seorang kultivator di masa depan. Tetapi S masih belum tahu apa elemennya tetapi memiliki sedikit gambaran tentang apa itu. Karena ini adalah masalah celah dalam kultivasi, mengapa tidak memperpendeknya saja? S menyeringai dan mengirimkan, sistem, berapa banyak poin pengalaman yang akan kudapatkan setelah mengubah semua pil dan ramuan obat di dalam ruang pencuriku. Sebelumnya ia tidak dapat melewati tahap-tahap tanpa memahami alam tetapi sekarang setelah ia setara dengan seorang kultivator jiwa Sungai Qi, hambatan itu tidak ada lagi baginya. Dia akan menggunakan semua yang dimilikinya untuk memperpendek jarak antara jiwanya dan kultivasi bela dirinya. Sama dengan. Sistem sedang menghitung. Semua ramuan dan pil di ruang pencuri dapat diubah menjadi 950.000 EXP. Apakah Anda ingin melanjutkan konversi? Sama dengan. Saya hanya bisa menerobos ke tahap tengah dengan EXP sebanyak ini. Yah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. S berkata tanpa ragu, ubah semuanya. Sama dengan. Konversi selesai. 950.000 EXP telah ditambahkan ke status host. Selamat kepada host karena telah mencapai tahap tengah pembangunan fondasi surgawi. Status host telah diperbarui. Sama dengan. Dengan cepat, S merasakan sejumlah besar ki surgawi mengalir ke dalam tubuhnya tetapi bukan dari luar melainkan dari kekosongan gelap. Dia terkejut dengan ini karena setiap kali dia menggunakan EXP, S tahu ki itu berasal dari sistem tetapi sekarang kekosongan gelap yang menyediakannya. Dia tidak mengantisipasi perubahan seperti itu akan terjadi setelah dia membangun fondasi surgawi. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena sejumlah besar ki surgawi mulai beredar di meridiannya. Setelah 9 siklus, Ki kembali ke dalam kehampaan gelap tempat ia diubah menjadi haki. Gelombang pasang Ki hitam pekat langsung memasuki 9 lempengan fondasi gelap yang mengelilingi kehampaan gelap. Lempengan-lempengan gelap itu mulai mengembang dengan cepat. Ketika setiap bit Ki diserap oleh lempengan-lempengan itu, mereka telah mengembang hingga 50%. Jika sebelumnya 9 bidang tanah itu luasnya 50 meter persegi, sekarang luasnya 100 meter persegi. Ini adalah akhir dari terobosan mulus S ke tahap dasar surgawi tengah. Ini juga pertama kalinya S menyaksikan kekosongan gelap beraksi dan itu penting baginya. Itu telah menjadi inti kultivasi bela dirinya. S akhirnya membuka matanya dan arus dalam melintas melewatinya saat dia menghembuskan udara yang bergejolak. Sekarang aku bisa membunuh ahli dasar Ki puncak itu dalam 10 gerakan dan 1 pukulan jika aku menyerang mereka secara diam-diam. S berpikir dan bahkan dia tercengang betapa hebatnya kehebatannya. Tetapi ketika dia mengingat tentang bola-bola unsur dan hukuman surgawi, dia mengerutkan kening dan berpikir sangat normal untuk memiliki kekuatan seperti itu ketika ada harga yang sangat mahal untuk dibayar. Dia bukan anak yang naif lagi. Status. Sama dengan. Panel status. Host, S. White. Ras, manusia, tanpa garis keturunan. Surga, langit. Fana pertama. Kultivasi bela diri, membangun fondasi surgawi, tahap tengah. EXP, 450.000 per 1 juta. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin jingga. SP, 1030 per 100.000. Keterampilan, 5. Dasar siluman, kesempurnaan. Langkah senyap dasar, kesempurnaan. Mata sejati dan palsu dasar, kesempurnaan. Pencopet, kesempurnaan. Tangan pembuka harta karun, seni dasar, bentuk kelima. Teknik kultivasi, 2. Teknik pencuri surga volume 1, pedang bayangan ganda. Poin pencuri TP, 1095.
Misi 1. Misi pekerjaan, host harus melakukan yang terhormat pencurian di rumah bangsawan kota di kota nomor 1 di tanah tingkat rendah. Tanah kota, hadiah, panel pencuri akan dibuka, toko akan diperbarui, hadiah lain berdasarkan kinerja host. Waktu, 10 bulan tersisa. Hukuman jika gagal, sistem akan berhenti bekerja selama 50 tahun. Sama dengan. Setiap kali S melihat statusnya yang bertambah, dia akan selalu merasa puas tetapi kali ini dia malah merasa murung. Alasan pertama adalah EXP yang bertambah terutama SP yang melonjak dari 1000 menjadi 100.000 sekaligus. Dia jelas tahu betapa sulitnya menemukan SP karena dia hanya menemukan Blood Rose yang memberinya pilihan 10.000 SP dan itu juga merupakan ramuan kelas 1. Alasan kedua tentu saja waktu yang tersisa untuk misi pekerjaan. Aku harus mengambil risiko sekarang. S mendesah ketika dia mendengar suara sistem lagi. Soul Probing 10% power telah dibuka. Bukankah ini nama kemampuan yang aku peroleh setelah membentuk Orange Soul Core dan disegel oleh sistem? S mengernyitkan alisnya sambil bergumam, apakah ini terbuka karena aku mencapai tahap tengah? Bukankah ini berarti aku dapat membuka lebih banyak jika aku mencapai tahap yang lebih tinggi? S langsung menangkap inti permasalahan dan menjadi eristik. Sistem, apa sebenarnya yang sedang diselidiki jiwa ini? S langsung bertanya karena dia tidak punya waktu untuk mencari tahu tentang hal itu sekarang. 50 TP, kenapa kamu tidak merampokku secara langsung? S terdiam melihat sistem kembali ke cara lamanya dan menjadi lebih kejam. Sistem hanya meminta kompensasi sesuai dengan pentingnya pertanyaan tuan rumah. Sistem membenarkan dirinya sendiri dengan suara tanpa emosi. Baiklah, kamu menang. Ambil mereka dan katakan padaku. S tahu dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Titik pencuri, 1045. Setelah menerima sistem TP, suara bergema di benak S. Sama dengan. Penyelidikan jiwa, kemampuan untuk menyelidiki ingatan seseorang secara acak tanpa sepengetahuan mereka. Hanya bekerja pada seseorang dengan jiwa yang lebih lemah daripada tuan rumah. Peringatan, jika tuan rumah menggunakan penyelidikan jiwa pada seseorang dengan jiwa yang lebih tinggi atau lebih kuat dari alam, tuan rumah akan mengalami serangan balik yang mengerikan. Saat ini, tuan rumah hanya dapat menggunakan 10% dari kecakapan penyelidikan jiwa yang berarti tuan rumah hanya dapat menyelidiki jiwa seseorang di alam gerbang Ki selama 1 jam. Lebih dari itu, tuan rumah akan mengalami serangan balik yang sangat besar dan jiwa sejati akan menerima kerusakan langsung karena tuan rumah tidak berada di alam sungai surgawi. Sama dengan. S benar-benar khawatir dengan kemampuan baru ini dan tercengang setelah mendengar peringatan keras dari sistem pada akhirnya. Bukankah terlalu kuat jika aku dapat membaca ingatan seseorang bahkan secara acak? S bergumam saat matanya berbinar karena kegembiraan. Aku butuh ini sekarang. Sistem, apa kau membantuku sambil berpura-pura tidak tahu? Dia tidak mendapat jawaban apapun, tetapi dia juga tidak peduli. Bahkan dengan batas waktu 1 jam ini, penyelidikan jiwa ini akan membantunya menemukan lokasi harta karun tersembunyi itu, dan dia telah memutuskan kepada siapa dia akan menggunakannya. Setelah terobosan besar S dalam pengembangan jiwa, dia lebih memahami apa artinya menjadi pencuri dan dia akan melakukan sesuatu yang besar kali ini. Hal ini akan menghancurkan kedamaian seluruh negeri tingkat menengah dan menyebabkan riak di negeri tingkat tinggi. Tanda hubung. Selama 15 hari berikutnya, S berlatih penyelidikan jiwa pada kedua pelayan itu dan tidak lagi berkeliling mencari harta karun itu. Dia juga mendengar berita tentang perburuannya sendiri sesekali, yang semakin intens dari hari ke hari. Namun, tidak seorang pun dapat menemukan petunjuk tentang pencuri itu bahkan setelah 15 hari dan semua orang mengira bahwa pencuri kecil ini telah lama melarikan diri dari negeri-negeri kota. Beberapa keluarga bahkan mulai mencari di tanah terlantar namun tidak berhasil. Yang paling tertekan dari semua orang tentu bukan fans Golden melainkan Zelda dan bibinya. Fans di sisi lain merasa cukup senang melihat Zelda tertekan setiap hari dan menikmati dirinya di Jade Pavilion. Dia murung selama setahun penuh dan sekarang melihat orang lain dalam posisi yang sama, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Dan orang itu juga adalah jenius terkenal dari Pale Flame Organization, Green Flame. Ini seperti memiliki ceri di atas lapisan gula.
Pada saat ini di dalam Jade Pavilion. Bibi, apakah menurutmu pencuri itu telah melarikan diri ke tanah kerajaan entah bagaimana? Zelda bertanya dengan penuh semangat kepada Layla yang duduk di sampingnya sementara matanya terpejam. Lila tidak membuka matanya tetapi berkata dengan serius, tidak mungkin. Kau tahu jika pencuri itu lahir di sini, dia tidak bisa keluar apapun yang terjadi tanpa persetujuan mereka. Dan mendapatkan persetujuan dari mereka, tidak mungkin tanpa memenangkan ujian 100 tahun. Zelda jelas tahu apa yang dimaksud Layla dan membalas dengan frustrasi, tapi bajingan itu bahkan tidak ada di tanah jatuh. Bagaimana kau bisa menjelaskan ini? Lila akhirnya membuka mata indahnya dan tekanan besar tiba-tiba muncul, jangan pernah mengucapkan nama itu lagi. Raut wajah Zelda berubah pucat saat mengingat apa yang baru saja diucapkannya di saat panas. Aku mengerti. Itu tidak disengaja. Gadis bodoh, jangan kehilangan ketenanganmu seperti ini di masa depan atau seluruh klan kita akan hancur. Lila juga tidak menyebutkannya lagi dan berkata dengan lembut, adapun tikus kecil itu, aku tidak tahu di lubang mana dia bersembunyi tetapi kami tidak dapat menemukan jejaknya. Kami bahkan memindai setiap ayam di setiap kota dengan cermin penglihat kebenaran. Layla juga frustrasi, dan tahu kali ini mereka benar-benar menghadapi lawan yang merepotkan dan dia baru berusia 15 atau 16 tahun saat itu. Ini benar-benar menyebalkan. 1 bulan telah berlalu sejak perburuan pencuri kecil itu dimulai, tetapi tidak seorang pun dapat menemukan jejaknya. Sekarang, hasrat itu telah mereda, dan semua orang berasumsi bahwa pencuri itu bukan dari negeri kota, dan banyak yang telah menyerah untuk mendapatkan hadiah. Kekuatan di balik Zelda juga berhenti membuang-buang sumber daya mereka untuk menemukan hantu, lagi pula, tidak mudah untuk mencari dalam skala negeri tingkat rendah yang luas. Zelda bahkan menerima perintah untuk kembali ke posnya dalam waktu 1 bulan ketika Master Pavilion baru dari Jade Pavilion akan tiba. Fans pada akhirnya juga menyerah dan menyalahkan semua ini pada Dulce dan memutuskan untuk menghukumnya sendiri setelah kembali. Tetapi dia tetap tidak pergi, dia menunggu Zelda pergi terlebih dahulu karena ada kemungkinan dia dapat menemukan pencuri itu setelah dia pergi. Satu pikiran muncul di benak fans dan itu adalah untuk bertukar informasi tentang ramuan legendaris dengan Pale Flame Organization. Tetapi dia masih mempertimbangkannya. Wes dan Colton tidak terlalu tertekan dengan situasi ini karena mereka tidak kehilangan apapun dan Zelda bahkan memberi kompensasi kepada mereka dengan skill Low Warrior Grade. Dion adalah orang yang paling merasakan sakit karena dia tidak akan meninggalkan lubang neraka ini dalam waktu dekat. Dia sangat marah sehingga dia bahkan menghukum Bill keponakannya karena menggunakan penjaga istana untuk menemukan seseorang secara acak tanpa persetujuannya. Pencuri tak dikenal itu sekarang terkenal di seluruh negeri kota dan bahkan mendapatkan nama populer setelah sebulan penuh, tikus licin. Adapun orang yang dimaksud, dia menikmati makanannya sambil cemberut seperti orang surgawi. Bajingan-bajingan itu memanggilku, tikus licin hanya karena mereka tidak dapat menemukanku. Aku akan memberi kalian semua kejutan besar kali ini. Tunggu saja, Es tidak senang dengan julukan barunya ini. Ketika dia mengetahui nama ini, dia menyapa seluruh 9 generasi leluhur orang itu, siapapun yang menemukannya. Dia menyukai Black Ghost dan Thousand Hands Ghost. Baiklah, lebih baik aku mencari harta karun itu sekarang setelah akhirnya aku menguasai ilmu pendeteksi jiwa. Es benar-benar memahami kemampuan baru itu dalam waktu sebulan dengan berlatih pada kedua pelayan yang menyedihkan itu. Sekarang dia tahu hampir segalanya tentang mereka terutama Javier dengan ingatan mereka. Dia sekarang bisa memerankan Javier dengan lebih sempurna. Dia bahkan bisa membodohi ibunya. Namun, waktu untuk kemampuan ini masih 1 jam, itulah sebabnya dia butuh waktu sebulan untuk menguasainya sepenuhnya. Es menunggu hingga tengah malam dan akhirnya menyelinap keluar dari kamar Javier. Dia menuju ruang bawah tanah tempat kediaman pangeran menahan semua penjahat yang melanggar aturan dan satu yang menerima hukuman. Dia pergi ke sana karena target pendeteksi jiwanya tidak lain adalah pangeran muda dan sahabatnya, Bill Luminous. Awalnya Es merasa sangat bersalah, tetapi ketika dia mengetahuinya, pria naif itu diam-diam mencarinya untuk membantunya melarikan diri, tetapi malah dihukum. Setelah itu, Es mengetahui bahwa reputasi Bill tidak baik di sini dan semua orang memperlakukannya dengan tidak pantas hanya karena dia tidak kejam dan tegas seperti pamannya. Bill adalah orang yang riang dan baik hati, dan hanya ingin menjalani hidupnya dengan bebas, tetapi berakhir di sini. Sejak hari itu,
S tidak merasa kesulitan lagi dengan merampok istana pangeran ini. Bill bahkan menerima hukuman demi dirinya, seseorang yang bahkan tidak dia kenal sepenuhnya, dan hanya mengikuti kata hatinya sendiri. S ingin membebaskannya tetapi tidak berdaya karena jika anginnya mencapai orang-orang bodoh yang ada di sini, mereka akan melakukan segala daya mereka untuk menangkapnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkannya untuk sementara waktu. Sebuah bangunan yang dijaga ketat muncul di hadapan S. Dia merasakan gelombang jiwa para ahli alam dasar awal dari jarak 500 meter. Ini adalah keuntungan dari memiliki kultivasi jiwa yang kuat. S tidak memperlambat kecepatannya dan memasuki bangunan yang dijaga itu tanpa peduli. Mereka bahkan tidak merasakan hembusan angin dan tetap diam seperti sebelumnya. Kemampuan siluman S menjadi lebih kuat setelah ia memasuki tahap tengah Heavenly Foundation dan para ahli tahap awal Key Foundation ini tidak ada apa-apanya di matanya sekarang. Ada banyak jebakan tingkat rendah tetapi S melewatinya seolah-olah tidak ada apa-apanya dan memasuki tingkat yang lebih dalam dari bangunan itu. Bau yang kuat memasuki lubang hidungnya saat ia turun ke bawah dan ia melihat deretan sel besi. S memindai dengan jiwanya dan akhirnya menemukan tanda tangan jiwa Bill. Ketika S mencapai sel terakhir di baris kiri, ia melihat Bill sedang tidur sambil mendengus, dasar idiot. S tersenyum kecut tetapi ia lega melihatnya baik-baik saja. Tetapi ia tiba-tiba melihat beberapa bekas cambukan di wajah Bill dan wajahnya menjadi muram. Orang itu bahkan tidak mengampuni keponakannya sendiri. Amarah memenuhi matanya. S jelas tahu perbedaan antara teman dan musuh. Dan sekarang ia menganggap Bill sebagai temannya karena apa yang telah ia lakukan untuknya. Ia ada di sini untuk menyelidiki ingatannya dan ingin menemukan harta karun dari ingatan itu tetapi melihat bekas luka Bill, S tidak dapat melakukannya. Aku masih terlalu lemah. S tersenyum pahit sebelum mengeluarkan pelat formasi dari ruang pencuri dan mengunci area di sekitar penghalang. Tidak akan ada yang datang pada jam seperti ini, tetapi lebih baik aman daripada menyesal. S tidak menyangka dia akan menggunakan formasi seperti ini. Setelah mengatur formasi, dia melepaskan sedikit tekanan kultivasinya hanya pada Bill. Bill sedang bermimpi indah tentang keindahan ketika dia merasakan sebuah gunung jatuh dari langit dan matanya terbuka. Namun tekanan itu langsung menghilang setelah dia bangun. Dia melihat sekeliling dengan waspada untuk melihat apakah pamannya mengirim seseorang untuk menyiksanya, tetapi sel dan sekelilingnya kosong. Kita harus tahu bahwa jeruji besi itu tidak normal, bahkan seorang ahli bangunan fondasi Ki awal tidak dapat menghancurkannya dengan mudah, apalagi orang seperti Bill yang berada di puncak gerbang Ki ke-6. Bill tiba-tiba melihat sebuah sosok muncul dari udara tipis di luar sel dan pupil matanya mengecil karena ngeri. Apakah ini pembunuh dari organisasi itu? Pandangannya terhadap dunia ini lebih sempit daripada S dan langsung membayangkan sebuah organisasi yang mengerikan. Namun ketika Bill melihat wajah sosok ini dalam cahaya redup, dia terperangah karena itu bukan Javier. Kakakmu, siapa sebenarnya, kau? Bill mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan suara gemetar. Dia tahu orang ini tidak mungkin bajingan gila itu karena keterampilan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki siapapun bahkan di negeri kerajaan. S menyeringai lebar dan melepas topeng dua wajah itu dan kembali ke dirinya yang tampan seperti biasanya. Mata Bill hampir keluar dari rongganya saat ia melihat Javier berubah menjadi sahabatnya yang hilang, Asher. Ia mengusap matanya dan melihat Asher tersenyum padanya dan agak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Bill tersenyum kecut sambil berbicara, "Saudara Asher, aku benar-benar tersanjung jika kau di sini untuk menemui temanmu." S sedikit terkejut dengan kendali Bill yang kuat atas emosinya dan tidak bisa tidak memujinya. "Pangeran muda, benar-benar mengenalku dengan baik." S tidak menyangkalnya karena ia benar-benar ada di sana untuk menemuinya tetapi tidak seperti ini sebelumnya. Bill merasa agak malu, "Aku tidak tahu itu kau waktu itu. Aku benar-benar khawatir tanpa alasan. Aku mempermalukan diriku sendiri." Ia berkata dengan getir karena S dapat mengubah penampilannya dan menyembunyikannya dalam-dalam. Ia sama sekali tidak membutuhkan bantuannya. "Hah, jangan bilang bahwa aku benar-benar menghargai apapun yang telah kau lakukan." S tersenyum. Bill menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan serius, "Aku tahu ini karena aku tidak tahu terima kasih dan sudah melewati batas. Tapi aku tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa pamanku dan kakek tua dari Golden Hammerhead mencarimu seperti anjing gila? Apa yang kau curi?" S tiba-tiba tertawa melihat wajah Bill yang penasaran.
Jika aku bilang aku mencuri ramuan yang lebih tinggi dari tingkat emas, apa kau akan percaya padaku? Dia tersenyum misterius. Bill menghirup udara dingin, jadi. Itu sebabnya semua orang menjadi gila karenanya. Dia bukan orang bodoh dan tahu hanya hal seperti ini yang bisa membuat pamannya gila. Lalu kenapa kau ada di kota ini dan kau bahkan mengubah penampilanmu menjadi bajingan sakit itu? Katakan pada temanmu aku akan membantumu jika aku bisa. Bill sangat tajam dan menghubungkan titik-titiknya. Dia bahkan menawarkan bantuannya tanpa berpikir dua kali, karena S ada di sini, dia tidak ada di sini hanya untuk mengobrol. S benar-benar memuji kecerdasan orang ini dan bertanya-tanya mengapa dia berakhir seperti ini tetapi tetap berkata dengan ekspresi serius, aku di sini untuk menjarah perbendaharaan Prince Manor. Sekarang, bisakah kau memberitahuku di mana perbendaharaan itu? Bahkan jika aku merampok selangmu sendiri. Bill menatap dalam-dalam ke mata S, sial, kau tidak bercanda. Dia berseru dan tertawa tiba-tiba, hahaha, saudara Asher, kau bertanya padaku apakah aku dapat membantumu menamparkan wajah kakek tua itu atau tidak? Jawabannya tentu saja ya. Perbendaharaan Prince Manor ada di, Bill menyeringai lebar dan S menahan napas. Perpustakaan bercahaya. S hampir terjatuh, saat menemukan lokasi perbendaharaan, itu ada di tempat terkutuk itu. Dia tersenyum pahit karena selama ini dia salah mengartikan. Bill membayangkan apa yang dipikirkan S dan tertawa, saudara Asher, aku tahu apa yang kau pikirkan, bahkan aku terkejut saat mendengarnya. Tapi jangan meremehkannya hanya karena itu di luar istana pangeran. Namun ekspresinya berubah serius saat berikutnya, aku tidak tahu lokasi pasti perbendaharaan itu karena kakek tua itu tidak begitu mempercayaiku. Tapi aku tahu pasti, begitu seorang penggarap sungai Qi mencoba menemukannya dan akhirnya terbunuh. Mata S menyipit mendengar informasi serius ini, aku akan mengambil risiko. Aku harus berhasil apapun yang terjadi. Dia berkata dengan tegas, mundur hanya karena ini, kau pasti bercanda, dia tidak mampu kehilangan sistem selama 50 tahun. Bill melihat tekad kuat di mata S dan meratap, jika aku memiliki keberanian seperti dia, bukankah aku akan? Karena saudara Asher sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu, aku akan melakukannya, aku tidak sopan padamu. Bill mendesah, tapi harap berhati-hati. Memasuki perpustakaan secara diam-diam tidak mungkin karena formasi. S mengangguk dan tidak melanjutkan topik ini, sudah cukup Bill memberinya informasi sebanyak ini, dan sangat berterima kasih. Apakah kau ingin keluar? Aku dapat membantumu melarikan diri dari kota jika kau tidak menginginkan statusmu sebagai pangeran muda lagi. Canda S. Bill tahu orang ini benar-benar dapat membantunya melakukan ini, aku berharap. Tapi aku tidak bisa. Tanah kota ini tidak cukup besar bagiku untuk bebas. Bagaimanapun, ini hanyalah penjara bagi mereka yang jatuh. Dia mendesah dengan penyesalan. Pupil mata S mengecil, ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, penjara bagi mereka yang jatuh, apa artinya? Aku tahu kau menggunakan formasi penghalang untuk mengunci tempat ini, tetapi aku tidak bisa mengatakannya karena aku sendiri tidak tahu kebenarannya. Namun, aku juga tidak bisa membicarakannya karena monster-monster tua di negeri kuno itu akan langsung mengetahuinya. Namun, aku hanya bisa memberimu peringatan, negeri kota ini hanyalah penjara dan jika kau ingin keluar dari sana, kau harus melewati formasi mematikan yang berada di antara negeri kota dan negeri kerajaan. Dan hingga hari ini, tidak ada yang berhasil melakukannya. Jika kau lahir di sini, formasi itu akan menjadi lebih mematikan. Bill adalah orang yang riang gembira, tetapi saat membicarakan topik tabu ini, wajahnya pun menjadi muram. S tercengang karena, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal ini, ia selalu berpikir bahwa ia dapat bepergian ke negeri kerajaan seperti yang ia lakukan di timur dan barat. Namun jika memang demikian, maka seluruh rencananya untuk meninggalkan negeri kota dengan megah hanyalah angan-angan belaka. Apakah tidak ada cara untuk meninggalkan tanah kota? Tanyanya segera kepada Bill. Bagaimanapun, seluruh masa depan S bergantung padanya. Bill memikirkannya sebentar sebelum langsung berkata, sebenarnya, ada jalan 100 tahun. Wajah S berubah, apakah dia harus menunggu selama 100 tahun? Tidak, tunggu, bagaimana Alina dan kambing tua itu bisa menyelinap ke sini jika tidak ada jalan keluar? S tiba-tiba teringat Alina dan kakeknya. Ada jalan keluar, aku hanya harus menemukannya. Kakak Bill, terima kasih atas segalanya.
Aku akan mengingat bantuan besar ini dan membalasnya. Aku harus pergi sekarang. S dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Bill. Bill tersenyum lebar mendengar S memanggilnya kakak untuk pertama kalinya. Jangan sebut itu. Ingat saja untuk menamparkan orang tua itu dengan keras. Bill tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, aku berencana memberi semua orang kejutan yang menyenangkan. Tunggu saja kabar baikku. S menyeringai lebar. S mengambil penghalang formasi dan semuanya kembali normal. Dia hendak pergi sebelum berbalik dan bertanya, jika aku menemukan jalan keluar dari tempat ini, apakah kau ingin aku menjemputmu? Mata Bill berbinar tetapi meredup saat itu, dia melambaikan tangannya, tidak perlu. Aku di sini demi keselamatan ibuku, jika aku pergi, mereka tidak akan menyelamatkan kerajaan terang secara keseluruhan. S menghela napas dan pergi, dia mendengar dari Bill tentang pangeran terkutuk itu dan tahu dia tidak dapat menolongnya saat ini. Tetapi dia tidak dapat menolongnya saat ini bukan berarti dia tidak akan menolongnya di masa mendatang. Namun, dia tidak mengatakannya karena dia tidak ingin memberi Bill harapan palsu karena perjalanan di depannya penuh dengan bahaya dan hal yang tidak diketahui. Bill melihat S menghilang tanpa jejak dan bergumam, aku bertanya-tanya apakah dia benar-benar dapat melarikan diri. Untuk pertama kalinya aku benar-benar berharap dia bisa dan membawa badai besar ke sana. Dia terkekeh pelan, yah, wanita tua rakus itu akan jatuh ke dalam lubang kotoran yang dalam. Astaga, aku tak sabar melihat wajahnya. Dia hendak tidur lagi ketika dia melihat kertas terlipat di tempat tidurnya dan membukanya. Di dalamnya ada sebuah nama yang sangat arogan untuk seorang pencuri. Yah, aku tidak mengharapkan hal yang kurang dari itu dari saudaraku. Bill tertawa saat dia mengubah kertas itu menjadi debu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S kembali ke kamar Javier dan tidak bisa menahan tawa mengingat percakapan dengan Bill. Dia orang yang baik tetapi aku masih belum memberitahunya nama asliku. Trauma masa lalu tidak mudah untuk dihilangkan. Dia masih belum mempercayai Bill sepenuhnya. Terserahlah, kurasa aku akan bertemu dengan wanita tua yang menipuku lagi segera. S tertawa sinis saat dia pensiun untuk malam itu. Di pagi hari, S bersiap-siap untuk pergi ke perpustakaan yang terang lagi tetapi sebagai Javier. Dia pertama-tama pergi ke Braxton dan bertanya, Pak Tua, saya ingin masuk ke perpustakaan bercahaya, apakah ada masalah? Karena sudah sebulan, S pun sudah terbiasa bertingkah seperti Javier. Bajingan ini ingin masuk ke perpustakaan. Nah, ini baru. Braxton mengerutkan kening dalam-dalam tetapi tetap menjawab, kau bisa pergi dan masuk ke lantai pertama dengan kartu kristal identitasku. Tapi mengapa aku harus memberikannya padamu? S tahu orang ini sulit ditembus dan berkata, aku tahu kau berpikir aku melakukan sesuatu yang mencurigakan dengan kristal identitasmu. Tapi aku benar-benar akan pergi ke sana, kau bahkan bisa mengirim Big Lock bersamaku. Braxton mengangkat alisnya, dia tahu Javier memanggil Kate, Big Lock. Tapi dia tidak akan pernah bepergian dengannya dan sekarang dia bahkan memintanya untuk masuk ke perpustakaan. Apakah dia memulai lembaran baru? Braxton entah bagaimana merasa senang dan berkata sambil mengambil kartu kristalnya dari tas penyimpanan, di sini aku percaya padamu kali ini jika kau benar-benar melakukan apa yang kau katakan padaku maka aku tidak keberatan kau masuk ke perpustakaan. Javier mendengus sambil mengambil kartu kristal identitas Braxton saat dia pergi menuju tempat pemberhentian kereta kuda. Braxton melihat Javier pergi dan berkata dengan tenang, awasi dia. Jika dia menggunakan namaku untuk melakukan sesuatu yang mencurigakan, kakinya akan patah dan dia akan langsung diseret kembali. Ya, sebuah suara terdengar tetapi tidak ada seorang pun di sana. S dengan acuh tak acuh memasuki kereta dan duduk dengan nyaman di kursi. Dia telah lama merasa bahwa seorang ahli ki awal mengikuti keretanya tetapi tidak peduli. Dia tahu Braxton tidak akan pernah meninggalkan orang seperti Javier sendirian dengan kartu kristal identitasnya. Setengah jam kemudian kereta berhenti di luar perpustakaan yang bercahaya. S melihat perpustakaan yang sudah dikenalnya dan merenung, ketika aku datang ke kota ini, aku masuk ke tempat ini dan juga bertemu Bill di luar tempat ini. Dan sekarang ketika semuanya akan berakhir, aku kembali ke sini. Sungguh misterius takdir itu. S telah menggunakan mata asli dan mata palsu tetapi tidak dapat melihat apapun. Jelas bahwa keterampilan ini telah mencapai batasnya. Misi ini terlalu penting tampaknya, toko tidak akan pernah ditingkatkan.
Dia memasuki perpustakaan seperti terakhir kali karena formasi pelindung hanya aktif di malam hari atau ketika perpustakaan tutup. Pintunya terbuka dan Es melihat nenek tua itu lagi. Dia juga mendeteksi sebuah cincin penyimpanan sekarang karena dia lebih berpikiran jernih daripada terakhir kali dan benar-benar ingin mencurinya darinya untuk memberinya pelajaran yang tak terlupakan tetapi mengendalikan dirinya untuk sementara waktu. Nenek tua itu melihat Javier masuk dengan arogan dan sedikit mengernyit. Apa yang kau inginkan bocah nakal? Kau tahu kau masuk tanpa izin. Dialog lama yang sama, Es mencibir dengan jijik dalam hatinya. Ini, Javier mendengus dan melemparkan kartu kristal identitas Braxton ke nenek tua itu. Nenek tua itu marah, melihat Javier sedang marah tapi tetap menangkap kartu kristal hanya untuk melihat siapa bocah sombong ini sebelum menghadapinya. Oh, kau anak Braxton dan bajingan, begitulah yang kukira. Karena kau punya kartu identitas ini, aku tidak akan memberimu pelajaran. Kau bisa pergi ke lantai, pelayan. Jangan berani naik ke lantai yang lebih tinggi. Itu hanya untuk kerajaan atau kau akan mati dengan mengerikan. Dia mengejek Javier sambil mengatakan lantai pertama adalah lantai pelayan dan dengan acuh tak acuh menarik pelat formasi yang mengendalikan seluruh formasi bangunan dari cincin penyimpanannya di depan Es. Ini adalah kesalahan terbesar dan terakhir yang pernah dia buat sepanjang hidupnya. Nama wanita tua ini adalah Aspen Nash. Dia adalah seorang bangsawan dari kerajaan Luminus yang ditunjuk untuk melindungi perpustakaan. Tugas ini selalu diberikan kepada rumah tangga bangsawan Nash selama berabad-abad. Aspen ini tidak ingin datang ke sini tetapi akhirnya menyinggung bangsawan yang lebih tinggi dari keluarga Nash dan ditunjuk di tempat tandus ini. Awalnya, dia cukup enggan tetapi setelah datang ke sini dia segera menemukan tidak ada seorang pun di atasnya dan hanya Pangeran Agung yang dapat memerintahnya. Tetapi bahkan dia tidak peduli tentang apa yang dia lakukan dan meninggalkannya sendirian. Hal ini membuat Aspen jatuh cinta dengan tempat ini, dia dapat melakukan apa saja dan menipu siapapun yang tidak penting bagi Pangeran Agung. Dia mulai menjalani hidupnya sepenuhnya dan tidak ingin kembali lagi. Sekarang sudah 10 tahun dan dia menjalani kehidupan yang riang. Tugasnya hanya untuk melindungi tempat ini dan tidak ada yang berani mengacaukan kerajaan Luminus jadi bahkan ini hanyalah pekerjaan yang nyaman baginya. Itu sebabnya dia menggunakan pelat formasi dengan begitu ceroboh di depan orang lain. Terlebih lagi, dia sendiri adalah seorang ahli alam formasi Ki dan juga seorang ahli fondasi cacat 1. Dan di sini hanya ada 5 ahli pelat formasi. Ini membuatnya semakin riang. Namun sekarang dia melakukannya di depan seorang pencuri surga. Mata Es berbinar ketika dia melihat nenek tua ini mengambil pelat formasi dari cincin penyimpanannya dengan sangat ceroboh. Dasar bodoh, pikir Es dengan gembira, sekarang dia tidak perlu memikirkan cara untuk melewati formasi itu. Aspen menuangkan ki ke pelat formasi dan sebuah tangga muncul yang mengarah ke lantai atas perpustakaan. Dia meletakkan pelat formasi kembali ke dalam cincin dan dengan tenang berkata sambil melambaikan tangannya ke Javier, "Pergilah, ikuti tangga itu. Itu akan membawamu ke lantai, pelayan. Ingat jangan naik ke atas dan kamu hanya punya waktu 2 jam." Es mengabaikan ejekan Aspen saat dia melangkah di tangga. Dia cukup heran karena semua buku yang dia lihat setelah memasuki perpustakaan hanyalah ilusi. Sekarang setelah dia berada di tangga, ilusi itu telah lenyap. Hatinya hancur, bahkan mata asli dan palsu tidak dapat melihat melalui ilusi ini. Es tahu keterampilan dasarnya telah mencapai batasnya dan dia membutuhkan keterampilan yang lebih kuat jika dia ingin keluar dari sini dengan aman dan hanya dengan menyelesaikan misi ini dia dapat melakukannya. Dia melangkah di lantai pertama, ada 20 rak buku yang menjulang tinggi, yang dipenuhi dengan buku. Dia tidak pernah melihat buku sebanyak ini sebelumnya tetapi dia tidak tertarik padanya. Karena Es tahu buku-buku ini tidak memiliki kepentingan apapun karena pelayan malam diizinkan di lantai ini. Es menatap tangga yang menuju ke lantai yang lebih tinggi dengan muram, dia tidak bisa naik karena dia tidak dapat melihat jebakan apapun di sini dengan mata asli dan palsu. Yah, tidak mungkin mereka menyimpan beberapa informasi penting di negeri kota ini. Es menyimpulkan, itu akal sehat, siapa yang akan menyimpan beberapa informasi tersembunyi di tempat ini, kan? Tapi Es tidak tahu alasan Luminous Kingdom, Descendant Curse Punishment, ada di perpustakaan ini. Tepat saat Es berpikir tentang bagaimana dia harus melangkah lebih jauh, dia mendengar pemberitahuan yang telah dia tunggu selama sebulan ini. Sama dengan. Target dalam jangkauan.
Apakah tuan rumah ingin memindai target? Biaya, 40 poin pencuri. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Tanpa penundaan lebih lanjut, S berkata, lakukan. Pemindaian dimulai, selesai dalam 120 detik. Poin pencuri, 1045. S bersemangat dan menunggu dengan tidak sabar selama 2 menit. Dia tahu laporan ini akan memutuskan jalannya seluruh jalan yang akan dia ambil dalam pencurian ini. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Pemindaian selesai. Panel pemberitahuan. Laporan pemindaian target. Total kekayaan bersih, host harus menemukan dirinya sendiri. Keamanan. 1. Formasi ilusi kelas menengah, rune mortal peringkat kelima. 1. Formasi serangan kelas menengah, rune mortal peringkat kelima. 1. Formasi deteksi kelas menengah, rune mortal peringkat kelima. 1. Formasi perangkap kelas menengah, rune mortal peringkat kelima. 1. Formasi kunci kelas menengah pada perbendaharaan. Kelas menengah, rune mortal peringkat kelima dan persenjataan bintang 5. 1. Formasi kunci dan deteksi kelas menengah tingkat menengah pada perbendaharaan kelas menengah, rune mortal peringkat ke-6 dan persenjataan bintang 5. Evaluasi, host memiliki peluang suksesi 30%. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S hampir terkena stroke melihat semua formasi itu dan mengutuk, mengapa kalian tidak membuat lebih banyak formasi? Bagaimanapun, itu hanya harta karun di tanah kota-kota sialan. Ini bencana besar. Dia tahu evaluasi sistem sangat akurat. Dia benar-benar hanya memiliki 30% peluang untuk berhasil dan itu pun jika dia bisa mendapatkan platformasi itu dari Aspen. Sistem, kenapa tidak memberiku sesuatu yang bisa membantuku masuk setidaknya ke pintu depan? S mentransmisikan dengan serius. Semua formasi dan simbol rune menyebalkan ini akhir-akhir ini mengganggunya. Host sudah memiliki harta karun seperti ini. S tercengang karena dia tidak berharap mendapatkan bantuan dari sistem tetapi ternyata sistem itu mendapatkannya. Aku sudah mendapatkannya. Dia berpikir dalam-dalam dan tiba-tiba sesuatu muncul di benaknya dan dengan bersemangat bertanya, apakah kamu berbicara tentang manik-manik tak terlihat? Ya, S cukup bingung saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Manik-manik tak terlihat ini memiliki batas, tunggu sebentar. Seolah-olah seseorang telah menusuknya dengan palu. Tidak ada batasan pada mereka atau peringatan apapun dalam penggunaannya saat aku membelinya. Detak jantungnya berpacu, dan aku menyia-nyiakan 3 dari mereka hanya untuk melarikan diri. Aku pantas disambar petir. S mengutuk dirinya sendiri atas ketidaktahuannya, dia akhirnya mengerti kengerian sebenarnya dari kelima manik itu. Karena sistem selalu memperingatkannya setiap kali memberikan sesuatu yang terbatas padanya. Tetapi tidak pernah memperingatkannya tentang manik-manik itu bahkan ketika dia menghadapi penjaga unsur itu. Ini berarti manik-manik itu dapat digunakan dalam situasi apapun untuk melarikan diri dan apapun. Hanya saja itu muncul di benaknya terlambat ketika sistem menunjukkannya untuknya. Aku hanya punya 2 yang tersisa dan aku tahu cara menggunakannya. S sangat gembira saat itu dan semua ketegangan hilang dalam asap. Sistem beritahu aku di masa mendatang apakah akan ada lebih banyak manik tak terlihat. Tidak ada jawaban yang datang. S tidak keberatan sedikit pun. Karena memiliki 2 jam untuk disia-siakan, dia memutuskan untuk membaca sesuatu yang acak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di pintu masuk perpustakaan, Aspen memegang cermin kecil sambil mengerutkan kening. Di cermin ini ada gambar Javier yang sedang berjalan-jalan di lantai pertama seperti halaman belakangnya sendiri. Cermin ini terhubung dengan All Detection Light Formation, yang dengannya orang dapat melihat apa yang terjadi di setiap lantai perpustakaan. Aspen malas tetapi dia tidak berani mengabaikan tugasnya terlalu jauh. Karena seseorang ada di sini, sudah menjadi tugasnya untuk mengawasi apa yang dilakukan orang itu sepanjang waktu. Bagaimanapun, tempat ini adalah tempat perbendaharaan disembunyikan dan juga sesuatu yang dapat membantu kerajaan bercahaya mengakhiri hukuman terkutuk ini. Mereka hanya membuka perpustakaan ini untuk para petinggi kota bercahaya karena mereka tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Bagaimanapun, jika kamu melindungi sesuatu dengan segala yang kamu miliki, semua orang akan berpikir ada sesuatu yang sangat penting dalam kepemilikanmu. Ini bahkan lebih terjadi ketika kekuatan seperti kerajaan bercahaya melindunginya. Bahkan Zelda tidak tahu tentang seluruh kebenaran di balik keturunan terkutuk maupun Dion yang ingin melarikan diri dari sini.
Hanya Raja bercahaya dari setiap generasi yang akan mengetahui kebenaran yang sebenarnya dan dia harus mengirim anak sulungnya ke sini saat mereka berusia 15 tahun. Itu terjadi selama lebih dari 800 tahun sekarang. Apakah bocah nakal ini hanya ada di sini untuk main-main? Aspen berpikir ketika ekspresinya berubah sedikit jelek. Dia tahu di lantai pertama tidak ada yang menarik tetapi ada banyak keterampilan normal dan bahkan beberapa teknik fana setengah kelas. Itulah yang diwakili oleh perpustakaan kekuatan. Tapi sekarang Javier hanya berjalan-jalan santai seperti buku-buku ini adalah sampah di matanya. Aspen ingin mengusirnya tetapi menahan diri karena Braxton cukup dekat dengan Dion dan dia tidak ingin kehidupannya yang riang dan nyaman berakhir. Jadi, dia tidak memperhatikan bocah nakal itu lagi dan memutuskan untuk tidur siang. 2 jam berlalu dengan cepat. Javier keluar dari lantai pertama dengan santai dan melihat Aspen sedang menatapnya dengan dingin. Dia bahkan tidak berkedip dan berkata, "Kembalikan." Aspen ingin sekali menamparkan bajingan ini tetapi tahu dia tidak bisa karena dia tidak melakukan kesalahan apapun dan dengan kebencian di matanya, dia melempar kristal identitas itu kembali. "Bocah nakal, jangan biarkan aku menemukanmu di luar." Dia mengancam dengan dingin. Javier yang hendak keluar dari perpustakaan berbalik dan tersenyum misterius. "Oh, aku akan segera menemukanmu." Jangan lari saat itu. Dia tidak menunggu jawabannya dan keluar dari perpustakaan. Aspen terperangah oleh omong kosong Javier ini dan membentak, "Apa maksudmu, bocah nakal sialan?" Javier mencibir saat dia memasuki kereta dan meninggalkan Aspen yang tercengang dari perpustakaan bercahaya. Langsung menuju pasar yang ramai di kota bercahaya. Ia membeli beberapa barang penting untuk pencurian besarnya dan kembali ke Villa Weston di malam hari. Dalam suasana hati yang baik, ia akhirnya menyelesaikan semua yang ia butuhkan dan juga menjelajahi seluruh perpustakaan. Sekarang saatnya untuk meninggalkan Villa Weston. Ia tidak suka di sini tetapi mereka tidak memperlakukannya dengan buruk kecuali semua ejekan dan tatapan menghina itu. Dan itu bukan pengalaman yang buruk untuk pertama kalinya ia berpura-pura menjadi seseorang dan ia bahkan agak menikmatinya. Mungkin ia menjadi semakin seperti pencuri sungguhan, siapa tahu. Namun, sebelum pergi untuk selamanya, memberi 2 kelinci percobaan itu, pembantu beberapa keberuntungan. Mereka benar-benar melayaninya dengan baik dalam 1 bulan ini dan bahkan membantunya melatih kemampuan jiwanya. Ia tahu mereka berdua adalah saudara perempuan dan yatim piatu, itulah sebabnya ia meninggalkan mereka 10 juta koin rubi dan sebuah surat rahasia. Dengan itu, mereka dapat menjalani sisa hidup mereka dengan bahagia. Adapun Javier, dia tidak peduli karena dia tahu semua orang akan senang, bukan sedih karena hilangnya si telur busuk ini. Setelah semuanya beres, menunggu malam tiba. Di malam hari, di pinggiran wilayah Prince Manor, sebuah siluet bergerak seperti hantu menuju gerbang Manor yang tertutup rapat seperti menara. Itu jelas telah berubah menjadi tudung tinta dengan lapisan perak di atasnya. Ini adalah tudung armor 1 star yang sama yang dia beli di kota Pegunungan Merah bersama Eva. Dia tidak punya waktu untuk menggunakannya sebelumnya, tetapi sekarang jelas merupakan waktu yang tepat. Tudung 1 star ini tidak ada artinya bagi tetapi karena dia membelinya bersama Eva dan itu adalah pencurian terakhirnya di tanah kota, dia melacurkannya, hanya demi itu. Selain itu, dia telah mengubah penampilan Javier menjadi dirinya yang tampan. Tetapi topeng hitam sepenuhnya ada di wajahnya. Dia tidak bisa tidak mengingat dengan nostalgia pencurian pertamanya 4 tahun lalu dan tersenyum tipis. Mengenai pencurian dengan wajah Javier, tidak melakukannya karena menurutnya hal itu tidak sepadan dan alasan terbesarnya adalah sistem. Pada pencurian terakhirnya, sistem hanya memberitahu sedikit tentang bagaimana sistem mengevaluasi kinerja, dan tidak ingin menurunkan nilainya hanya karena dia menggunakan wajah lain selain wajahnya sendiri. Bagaimanapun, sistem telah dengan jelas mengatakan bahwa mereka ingin dia menjadi terkenal, bukan orang lain. Sekarang, berdiri 100 meter dari gerbang keluar dan berpikir, haruskah dia membukanya atau melompat dari tembok? Pada akhirnya, dia memilih yang kedua. Tembok itu setinggi 300 meter, tetapi bagi seorang kultivator fondasi surgawi tingkat menengah seperti dia, itu bukan apa-apa. Melihat sekeliling dari dinding tinggi saat angin dingin bertiup melewatinya. Saat itu tengah malam tetapi di luar masih terang dengan cahaya bulan dan tiang lampu. Dia benar-benar menikmati pemandangan yang damai ini. Pada akhirnya, aku harus meninggalkan kota ini juga.
Es meratap sambil mendesah berat. Es benar-benar tidak menyukai bagian di mana harus melarikan diri dari kota setelah pencurian, tetapi dia tahu dia tidak bisa tinggal di sini, bahkan dia ingin karena tanah kota ini tidak cukup baginya lagi. Es ingin mengalami dunia luar dan mengalami lebih banyak keajaiban dunia kultivasi. Tanah kota kecil ini hanyalah harum dari Golden Skyward yang sangat besar dan batu loncatan bagi Es. Tetapi pertama-tama, dia harus menyelesaikan misinya. Melihat kota yang indah itu untuk terakhir kalinya, Es melompat. Dia mendarat seperti kucing yang lincah dan tidak merasakan apapun. Tidak ada yang memperhatikan dia pergi bahkan dengan keamanan sebanyak ini. Jika Dion tahu, dia pasti akan membunuh semua penjaga itu dengan marah. Setelah meninggalkan istana pangeran, Es tidak membuang waktu lagi dan langsung menuju ke arah perpustakaan bercahaya dengan senyum jahat di wajahnya. Wanita tua, kuharap kau baik-baik saja. Dalam waktu setengah jam, Es berdiri di luar perpustakaan, mengamatinya dengan mata biru gelapnya yang seperti langit berbintang di balik topeng. Pupil matanya berubah menjadi emas saat dia menggunakan keterampilan mata asli dan palsu, tetapi tidak menemukan apapun karena keterampilan ini tidak cukup untuk melihat formasi ini. Dia melihat, aku benar-benar membutuhkan keterampilan baru. Tetapi dia tidak terpengaruh olehnya saat bola kuning seukuran palm muncul di tangannya. Bola kuning ini disebut bom ledakan. Itu bukan sesuatu yang istimewa di dunia kultivasi karena bahkan tidak dapat meninggalkan goresan pada kultivator gerbang Ki Puncak dan hanya manusia biasa yang menggunakannya dalam pertarungan besar. Itu cukup mudah ditemukan dan Es membeli beberapa jenis bom terpesona ini. Bagaimanapun, Es adalah manusia biasa selama 12 tahun hidupnya dan tahu cukup banyak tentang hal-hal semacam ini. Dia tidak menyangka semua cerita membosankan tentang pemilik restoran itu akan berguna suatu hari nanti. Raut wajah Es menjadi gelap ketika dia memikirkan wajah pemilik restoran itu dan semua pekerja yang dulu bekerja dengannya dan memperlakukannya dengan cukup baik. Sekarang semuanya hancur dan dia tidak bisa melihat mereka atau kota yang dikelilingi bunga-bunga indah itu lagi. Kebenciannya pada Dulce mencapai tingkat yang lebih tinggi. Es dengan cepat menenangkan dirinya dan kembali ke dirinya yang biasa. Dia menatap perpustakaan yang sunyi dengan dingin sambil menyalakan tali yang diikat dengan bom peledak. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan mainan ini, jadi dia tidak tahu keributan seperti apa yang akan terjadi. Namun dia cukup khawatir, bagaimana jika suaranya tidak membangunkan nenek tua itu dan membuatnya keluar. Apakah dia harus menggunakan manik-manik tak terlihat pada akhirnya? Bagaimanapun, Es melakukan semua ini hanya karena dia tidak ingin menyia-nyiakan dua manik yang tersisa di sini. Sekarang dia tahu betapa ampuhnya mereka sebenarnya. Mereka seperti dua kehidupan baginya sekarang. Es melempar bom di luar gerbang perpustakaan dan bersembunyi di dekatnya, menyaksikan tali menjadi lebih pendek dan lebih pendek dengan antisipasi. Kseyep, tali yang terbakar akhirnya memasuki bom kuning. Bum BBB, sebuah ledakan besar terdengar bergema di area yang sunyi saat menciptakan riak kuat di udara. Kotoran berterbangan di mana-mana saat Es melihat semua ini dengan waspada. Keringat dingin keluar ketika dia ingat mengapa pemilik itu tidak membiarkannya mengujinya di dalam pertunjukan dan bahkan mengutuknya. Jika dia benar-benar mengujinya di dalam toko dan toko itu penuh dengan benda-benda ini, itu pasti akan menerbangkan ratusan meter area di sekitarnya. Aku harus berhati-hati dengan benda-benda ini di masa depan. Aku tidak ingin membuat seluruh kota khawatir sekarang. Es mengangguk dengan serius sambil membuat catatan mental. Meskipun demikian, bom peledak itu benar-benar berhasil dan seluruh area di sekitar perpustakaan menjadi waspada karenanya. Sialan, siapa yang berani menggunakan bahan peledak di dalam kota dan di jam seperti ini? Persetan dengan bajingan terkutuk itu. Aku hampir mengompol, tapi jubahmu sudah basah. Diam kau mau mati. ... Es mendengar keributan semacam ini dan cukup malu karenanya. Dia berpura-pura tidak mendengar apapun dan hanya fokus pada perpustakaan yang masih sunyi. Haruskah aku menggunakan yang oranye itu? Pikir Es. Dia hendak mengeluarkan senjata besar itu ketika gerbang perpustakaan terbuka dan seorang wanita tua menghentakkan kaki keluar dengan wajah jelek penuh amarah. Bajingan sialan mana yang berani menjalankan wanita tua ini untuk tidur? Aspen melolong penuh kebencian. Dia sedang tidur seperti kayu gelondongan sambil bermimpi indah ketika dia mendengar ledakan yang menusuk tepat di luar perpustakaan. Awalnya, dia mengira itu adalah serangan musuh dan sangat ketakutan, tetapi ketika dia akhirnya tersadar dari keadaan mengantuknya,
dia ingat bahwa ini adalah kota bercahaya, bukan kerajaan. Siapa yang berani menyerang tempat ini? Ketakutannya berubah menjadi amarah saat dia keluar untuk memberi pelajaran pada bajingan itu. Namun, dia tidak menemukan apapun kecuali kutukan yang datang dari berbagai arah seperti miliknya. Siapa yang berani mengacau di luar perpustakaan bercahaya? Jangan biarkan aku menemukanmu atau ini adalah hal terakhir yang pernah kau lakukan. Dasar bajingan, karena Aspen tidak dapat menemukan pelakunya, dia mengumpat lagi dengan wajah jelek. Semua penjaga yang datang ke sini untuk menyelidiki masalah ini buru-buru berbalik saat melihat Aspen karena mereka tahu dia adalah berita buruk. Begitu pula dengan mereka yang mengumpat beberapa waktu lalu. Mereka agak tahu orang itu mungkin melakukan semua ini hanya untuk membuatnya marah dan dialah yang pertama kali menyinggung mereka. Lagi pula, siapa yang waras yang meledakkan ledakan di luar perpustakaan? Yah, dia cukup terkenal di sekitar area itu karena nama Old Mountebang. Aspen hendak mengumpat lagi melihat para penjaga sialan itu melarikan diri tanpa menyelidiki masalah itu ketika suara dingin yang ringan memasuki telinganya dari belakang. Lakukan apa yang kukatakan atau mati.